batik dan suara merdu, kemolekan dan kegelisahan, kekuasaan dan pengikut, semuanya diperoleh berkat buah kebajikannya itu. Kedaulatan dan kekuasaan kerajaan besar, kebahagiaan seorang raja Cakrawati, atau kekuasaan dewa dalam surga, semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Setiap kekayaan manusia, setiap kebahagiaan surga, bahkan dana, semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Pengetahuan untuk mencapai pembebasan, mencapai kesempurnaan sebagai seorang siswa, menjadi paseka muda atau damasa muda atau sama-sama muda, semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Demikian besar hasil yang diperoleh dari buah kebajikannya itu. Oleh karenanya orang yang bijaksana selalu bertekad untuk menimbun harta kebajikan itu. Para pahlawan telah menduduki tata kemenangan setelah mengalahkan semua kejahatan para penggoda berkat penebusan 4 pernyataan mulia yang telah ditembus oleh junjungan para dewa dan manusia dan mulia tersebut. Sanghakara Buddha beserta ke-28 Buddha lainnya, semoga mereka semua bersemayam di atas kepalaku. Semoga para Buddha bersemayam di kepalaku, Brahma di kedua tanganku, dan Sangha bersemayam di bahuku. Semoga Aniruddha bersemayam di hatiku, Sariputta di sisi kananku, Mandariya di belakangku, dan Moggallana di sisi kiriku. Bersemayamlah Ananda dan Rahula di telinga kiriku, Kasapa dan Mahanama. Kegelapan dari ujung-ujung rambutku bersinarlah cemerlang melaksana sang surya. Di sanalah bertahta dengan agungnya Sobhita, Buddha yang memancarkan sinar yang mahasiswa, Kumara Kasapa Buddha yang terpuji, Khotbah yang maha pandai, sumber dari semua kebajikan beliau, senantiasa bersemayam di mulutku. Kelima tera mulia yaitu Punya, Anggulimala, Upali, Nanda, dan Siwali. 80 mahatera lainnya, siswa-siswa sang pemenang, mereka hidup yang tenang, yang terbebas dari kekotoran batin, dalam kegemilangan kebajikan.
Oke, siap dengar. Ada hal mana yang terkadang perlu membutuhkan perhatian dalam perilaku, ucapan, lalu pikiran. Semua itu juga ditunjang dengan adanya kebijaksanaan. Makanya Sang Buddha katakan, nati panya sama aba, tiada cahaya di dunia ini yang dapat menandingi terangnya kebijaksanaan. Nah, makanya betapa pentingnya kebijaksanaan itu. Seseorang yang memiliki itu berada dimanapun juga tetap dapat untuk hidup, tetap dapat menjalankan kelangsungannya. Jadi tidak terlalu bergantung pada apapun, karena kebijaksanaan itulah yang akan menuntun jalannya. Makanya ada juga nati mita sama wija, yang juga artinya tiada kawan ataupun teman ataupun sahabat yang dapat menandingi pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jadi pengetahuan begitu penting. Seandainya tidak punya pengetahuan, memiliki kawan seperti apapun, ada apa emang, ada apa? Ada apa emang, ada apa? Hah? Kadang ada kesempatan, ada waktu. Kapan waktunya buat dengar, kapan waktunya bercanda. Itu perlu tahu. Kalau salah tempat, salah waktu, tidak bisa bedakan mana kondisi, dan juga tidak dapat dikatakan sebagai manusia yang berbudi luhur. Manusia yang berbudi luhur, sebagai manusia yang memiliki sapurisa dhamma, itu harus tahu batasan, tahu juga waktu, tahu tempat, tahu di mana, kebudayaan, lihat orang ini seperti apa, bagaimana bersikap, berhadapan dengan orang seperti apa. Kalau tidak tahu, ya itulah jadinya tidak tepat. Akhirnya apa? Akhirnya berada dimanapun juga tampak mencolok, jadi buat masalah karena tidak tahu caranya menempatkan diri, bersikap. Makanya tinggal di wihara, lihat berada di wihara, lingkungan wihara seperti apa. Nah, itu harus bisa menyesuaikannya. Jangan sampai buat sesuatu yang seakan tidak terdidik, tidak terbimbing, apalagi kalau ke tempat lain. Jadi juga harus mencerminkan sebagai orang-orang yang memang sudah terlatih, sudah memiliki banyak pengetahuan,
pernah banyak mendengar. Memang sulit untuk melatih diri, tetapi itu semua tentunya bisa jika dibiasakan. Makanya di mana ada kesempatan juga coba untuk lihat ke dalam diri sendiri, untuk koreksi diri. Tahu tempat, tahu lokasi, tahu waktu. Jadi kapanpun itu, kalau kita punya kemampuan untuk dapat memilah jika berada di tempat seperti apa bersikap yang bagaimana, di waktu seperti apa bersikap yang bagaimana, tentu tidak akan ada masalah. Serta memiliki kepuasan terhadap yang sedikit. Semakin banyak keinginan, semakin banyak nafsu, semakin banyak keserakahan, ketamakan. Nah, itulah yang malah akan menjadi diri kita semakin menderita. Sekarang banyak orang tidak menyadari itu. Terus menerus ingin dan ingin lebih dan lebih lagi. Padahal itu semua justru malah menekan dirinya, semakin menghimpit, semakin tidak pernah tahu apa arti sesungguhnya dari kebahagiaan itu. Sementara kebahagiaan di dalam Dhamma yang kita cari, yang mana diajarkan oleh Sang Buddha, yang juga beliau temukan, bukanlah berasal daripada memperoleh ini dan itu yang berupa bentuk materi, melainkan apa yang di luar daripada materi itu. Nah, maka kita belajar Dhamma harus bisa paham juga ke arah sana. Belajar sedikit demi sedikit juga melepaskan kemelekatan, keterikatan, sehingga dapat menemukan Dhamma sejati, Dhamma yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar tampak di luar seperti apa, tetapi di dalamnya tidak pernah tahu cukup. Tidak seperti orang yang begitu kehausan akan kekuasaan, kehausan akan jabatan, akan ketamakan, harta benda dan lain sebagainya. Tetapi tahu batasan dari diri sendiri, dapat memiliki kepuasan di dalam diri sendiri, baik sedikit maupun banyak, memiliki kepuasan itu, memiliki santuti, santuti paramangdanam. Kepuasan itulah kekayaan yang tertinggi. Nah, selanjutnya siap-siap meditasi untuk melatih diri kita agar semakin lebih jeli lagi. Bukan setiap kali harus terus-menerus diingatkan untuk kesalahan-kesalahan yang sama. Karena kita juga harus tahu bahwa diri kita itu adalah manusia, bukan keledai yang mana sudah jatuh di lubang sekali, juga hari esoknya tetap jatuh di sana lagi, sampai terus-menerus juga jatuh terus di lubang yang sama, tidak mengingat. Harus tahu sakit, lalu ingat. Kena pukul, merasakan sakit, itu diingat, sehingga jangan sampai terulang lagi. Jadi sekarang fokuskan pikirannya untuk mengamati diri sendiri, jaga ketenangan pikiran agar tidak lari kemana-mana. Fokus pada momen saat ini, fokus pada nafas yang masuk dan keluar di bagian ujung hidung, serta menambahkan kata Buddho sebagai pegangan. Lihat nafas masuk Bud, nafas keluar Do, nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Nah, terus menerus jaga konsentrasi pikiran demikian, sebagaimana yang diajarkan oleh para guru sesepuh yang mana telah mencapai Magga Phala sebagaimana yang kita yakini. Jadi kalau bisa dapat ketenangan di sana, nah setidaknya minimal dapat mengetahui seperti apa rasanya Dhamma. Rasa Dhamma adalah rasa yang tiada tandingnya di dunia. Kalau sudah dapat mencicipinya sekali saja, mungkin dapat teringat seumur hidup. Tapi kalau tidak pernah tahu seperti apa rasanya kedamaian di dalam Dhamma itu,
Ya, sampai akhir hidup pun masih bingung akan kebenaran dari Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu benar-benar nyata atau tidak, hasilnya benar-benar terbukti atau tidak, karena diri sendiri tidak tahu sama sekali cara untuk melaksanakannya, cara untuk memperolehnya. Akhirnya kejar-kejar seperti mengejar untuk menangkap bayangan, tidak pernah dapat satu sekalipun. Ya, sekarang terus jaga ketenangannya sampai nanti diberikan aba-aba kalau sudah waktunya keluar dari samadhi.